Mohon maaf, mohon maaf. Ya. Langsung berarti ya. Iya. Langsung saja Ustaz. Tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Teman-teman semua, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kondisi sehat walafiat, juga dalam kondisi kita insya Allah siap dalam sharing atau tukar pikiran tentang islamisasi ilmu. Ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang satu kajian sejarah juga, ya, sama seperti dua pembahasan yang lalu ya, tentang bagaimana ilmu itu bisa menjadi sekuler, ya. Nah, sekarang ini ya, kita akan membahas tentang bagaimana ilmu itu menjadi Islam pada awal masuknya atau awal berdirinya, berkembangnya peradaban Islam. Ya, jadi bukan yang sekarang ini ya. Nah, ini penting, ini menjadi penting karena apa? Kita harus mencontoh, kita harus menteladani ya, generasi awal kita dalam melakukan proses islamisasi ilmu pengetahuan. Ya. Dan ini menurut saya tidak terlalu sulit ya, karena banyak buku-buku sejarah yang sebetulnya bisa kita baca, kita dapatkan di mana saja ya. Hanya mungkin orang tidak melakukan penekanan pada kajian ini ya. Misalnya orang ketika membahas sejarah dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah ya, itu lewat saja ya masalah ilmu pengetahuan. Sementara kita ingin memfokuskan di situ. Ya. Nah, sebelum kita masuk ya, kita ingin sedikit mereview bahwa ilmu pengetahuan ya, dalam hal ini yang sedang kita bicarakan adalah sains, itu merupakan satu sifat yang bisa berubah-ubah ya, yang dia mengikuti peradaban ketika ilmu itu diadopsi oleh peradaban tersebut ya. Kita kemarin sudah membuktikan bahwa ilmu itu bisa berubah dari corak Mesir ya, pindah ke Mesopotamia, pindah ke Yunani, pindah ke Romawi, pindah ke Islam, dan sekarang pindah ke peradaban Barat. Itu coraknya berubah-ubah. Ya, coraknya berubah-ubah, dan saya berharap ya diskusi kita di kajian ini sudah bisa membedakan ya antara sains dengan produk sains atau teknologi ya. Dan saya juga berharap tidak ada salah paham ya tentang sains ini ya. Sains sama saja, sains netral, sains is science, science universal, itu pandangan-pandangan yang sudah lalu ya, yang sementara ini dihinggapi oleh banyak orang. Saya berharap sampai pertemuan keempat ini ya, kita sudah bisa membedakan bahwa dalam dunia sains itu ya, antara Islamic science dengan sekuler atau modern science sekarang ini berbeda. Di mana berbedanya? Nah, kemarin kita sudah jelaskan ya, bahwa berbedanya itu dari status ontologinya, dari epistemologinya berbeda ya.
dari aksiologinya berbeda, dari mendefinisikan ilmunya juga berbeda, sumber-sumber ilmunya, sumber-sumber mendapatkan ilmunya berbeda dan sebagainya. Ya, yang tabel 1 halaman di belakang ini saya harapkan itu bisa memandu kita untuk menjelaskan ke khayalak ramai bahwa ilmu yang sekarang dipelajari atau contemporary knowledge gitu ya, sains modern ini ya berbeda dengan ilmu yang ada dalam keyakinan umat Islam ya, yang ini kita ingin bongkar dan kita lakukan islamisasi ya. Istilahnya memang agak menakutkan ya. Orang sebagian inginnya udah integrasi sajalah kita gabungkan. Nah, teman-teman semua, pada pembahasan lalu kita mengkaji tentang bagaimana ilmu yang awalnya Islami kemudian menjadi sekuler. Ya, kita lihat step by step ya, tahun demi tahun ya, masa demi masa. Yang awalnya itu mereka mengambil dari Islam, tapi kemudian ketika masuk ke peradaban Barat yang sekuler, ya, yang mereka mempunyai pengalaman pahit dengan agama, maka unsur-unsur spiritual, metafisik, religiusitasnya itu dibuang semua, ya, sehingga ilmu pengetahuan itu benar-benar menjadi sekuler, ya. Tidak ada sakral sama sekali. Ketika kita membicarakan sesuatu, ya tidak dihubungkan dengan sesuatu yang lain kecuali benda itu sendiri. Ya, jangan ngomong sesuatu yang lain lah. Ya, kalau kita ngomong mobil, ya kalau kita ngomong mesin, ya sudah mesin itu. Ya, jangan kalau misalnya mati, ya ini paling paling karburatornya lah atau bensinnya habis atau macam-macam begitu ya yang kalau kita menghadapi masalah. Nah, ini kalau kita tidak punya keyakinan bahwa di luar benda itu ada sesuatu yang maha kuasa, maha mengatur, ya, ini berbahaya ya, karena bisa menjauhkan kita, ya, ilmu yang kita pelajari itu menjauhkan kita dari apa yang tujuan ilmu itu sendiri, yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya, nah, hari ini kita ingin membahas ya, memang ada agak setback ke belakang sebelum yang kemarin ya, karena kemarin itu kita ingin menjelaskan saja ya sebetulnya yang materi bagaimana ilmu rusak karena sekularisme itu, saya inti penjelasan itu saya ingin mengadres ya, untuk menekankan bahwa ilmu itu ya tidak netral. Ilmu itu bisa berubah ya. Ilmu itu tidak universal ya, tapi dilingkupi oleh peradaban yang menguasai ilmu itu. Nah, kalau sudah masuk pembahasan itu bahwa ilmu itu tidak netral ya, dengan catatan tadi bahwa oleh peradaban tertentu itu disesuaikan ya oleh mereka, dari mereka mana mengambil, itu terjadi juga dalam Islam, gitu kan? Dalam Islam ketika kita mendapatkan ilmu dari peradaban Yunani, maka kita islamisasi. Ya, kita buang unsur-unsur khurafat, unsur-unsur ilahiyat yang tidak menuju pada tauhid, ya. Kita islamisasi, kita sesuaikan dengan akidah Islam. Kita sesuaikan dengan tata cara budaya Islam. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, bagaimana ilmu yang di awal Islam berdiri itu ya, peradaban Islam berkembang ya, itu telah kita lakukan islamisasi ya. Makanya di dalam judul ya, di dalam buku saya juga ya ada bab tentang islamisasi sains di awal Islam. Ya. Baik, kita akan mulai masuk untuk materinya. Ya. Jadi di pembahasan kali ini kita akan bicara sejarah ya. Tapi di beberapa kajian saya memberi judul meskipun materinya sama ya, yang berbeda ya, yaitu teori masuknya sains ke dalam peradaban Islam. Ya, sama saja ya. Nanti
di dalam kita akan bicara teori dari Abdul Hamid Sabra ya, yang menjelaskan bagaimana sih proses masuknya itu ya. Sebagaimana orang meneliti dalam Islam Nusantara, Islam di Nusantara ini, bagaimana sih proses masuknya. Ya. Ketika sekarang kita mendapati sebagian besar manusia Indonesia 85% atau 87% itu beragama Muslim, bagaimana awalnya yang dulu itu agamanya agamanya Hindu Buddha ya, animisme dinamisme, kok tiba-tiba hampir semuanya memeluk Islam begitu. Ya, itu orang menyelidiki ya bagaimana sejarah atau teori masuknya, nanti ada banyak gitu ya. Ada yang dari apa namanya Gujarat lah, yang itu banyak diadopsi oleh pendidikan kita ya, meskipun itu teori dari Snok Hongrunya yang sudah dibantah oleh banyak sarjana Muslim ya. Ada yang dari apa namanya dakwah langsung ya, dari India, dari Cina, ada juga yang berpendapat dari zaman sahabat Nabi sudah ada yang dakwah Islam di Indonesia. Nah, teori-teori itu kemudian dikembangkan. Nah, ini kita masih sedikit mendapatkan bagaimana teori masuknya sains ke dalam peradaban Islam. Salah satunya adalah teorinya Sabra ini yang akan kita bahas ya. Teman-teman semua, kemarin kita sudah membahas ini, sekedar mengulang saja ya. Jadi ilmu pengetahuan ya, itu bertransmisi dari satu peradaban ke peradaban lain ya. Kalau nanti peradaban itu, peradaban Barat yang sekarang menguasai dunia itu runtuh, ya, dengan sistem ekonominya, mungkin dengan bencana alam, dengan penyakit segala macam, ya, atau dengan peperangan dan sebagainya, itu ilmu itu akan hilang dari mereka, ya. Ketika itu ada peradaban yang naik, maka peradaban itulah yang akan memanfaatkan ilmunya, ya. Kita berharap peradaban itu adalah peradaban Islam, dan kita menyiapkan konsep ilmunya dari sekarang, ya, karena peradaban yang nanti muncul itu adalah peradaban yang berbasis ilmu, ya. Peradaban yang tidak berbasis ilmu, ya, dia meskipun nanti eksis, dia tidak akan berperan banyak di dalam percaturan dunia, ya. Dia akan dikesampingkan dan dipandang sebelah mata, ya. Jadi kita berharap ya, dan kita yakin bahwa peradaban Barat ini sudah menunjukkan gejala-gejala untuk sebentar lagi runtuh. Ya. Mereka itu sudah hopeless lah kalau boleh dibilang ya, apalagi dengan kondisi seperti ini. Ya, pertama itu kita melihat krisis ekonomi di Amerika tahun 2008 ya, 12 tahun yang lalu kira-kira itu ya, yang tentang mortgage itu ya, tentang banyaknya ternyata orang-orang Amerika ini banyak utang kredit, terutama kredit rumah gitu ya, dan itu langsung menjatuhkan perekonomian Amerika, berimbas kepada dunia. Nah, ini kan salah satu gejala untuk menunjukkan bahwa rapuhnya sistem perekonomian di Barat begitu ya, yang didasarkan pada ekonomi riba. Nah, ini yang harus kita jeli melihatnya, dan ketika itu nanti ditambah dengan hedonisme, ditambah dengan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Kemarin kita sudah lihat ya bagaimana orang-orang hitam itu diperlakukan tidak adil, kemudian ada demo yang di mana-mana ya, meskipun ada yang bilang itu dipanas-panasi atau dikompori oleh Cina juga ya. Nah, itu menunjukkan ada masalah di sana. Ya. Kita sudah pernah membahas ya, kalau tidak salah ya, ada sebuah buku yang berjudul Tragedy and Hope ya, karangan McQueen, Carol McQueen kalau nggak salah ya, seorang penasehat senior dari Presiden Bill Clinton atau George Bush ya. Dia bukunya tebal ya, ada 1000 halaman ya. Di halaman keberapa begitu ya, di ujung-ujung begitu, di terakhir dia mengatakan bahwa peradaban Barat itu sudah mencapai puncaknya ya. Kami sudah bisa melakukan banyak hal ya, kita sudah bisa menunda kepikunan, bahkan mungkin sebentar lagi kita bisa menunda kematian gitu ya. Saking sombongnya ini. Tapi ya,
dia mengatakan gini, ada satu yang kami itu tidak bisa sampai sekarang belum berhasil melakukan, yaitu bagaimana cara kami mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang baik. Wah, gitu kan. Jadi, situ nanti kapan-kapan saya perlihatkan ininya ya, udah di capture itu, ya, di garis bawahi ya. Karena memang itu kelemahannya, ya. Dan inilah yang harus kita banggakan sebetulnya, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau peradaban Barat sekarang yang maju ini, boleh dibilang sudah melampaui lah semua kemajuan yang sudah dicapai Islam pada waktu itu. Jadi kita membanggakan kemajuan sains Islam pada abad pertengahan itu, memang itu luar biasa untuk zamannya, ya. Kehebatan itu. Tapi kalau dibandingkan dengan kemajuan sains dan teknologi sekarang yang tidak ada apa-apanya, ya. Teknologi kedokteran memang hebat pada waktu itu, tapi ya kalah canggih lah dengan sekarang, gitu kan. Ya, teknologi mekanik, ya, teknologi bendungan, teknologi macam-macam itu ya kalah semua. Makanya yang kita banggakan apa sih dari peradaban Islam yang sampai sekarang tidak bisa dilampaui oleh orang-orang Barat, yaitu bagaimana peradaban Islam itu mencetak orang-orang baik. Ya, mencetak manusia-manusia yang baik itu belum bisa dilampaui oleh orang Barat. Ya, mereka hanya mampu ya untuk melampaui peradaban lain di bidang teknologi yang sifatnya fisik. Ya, bangunan-bangunan yang sekarang menjulang tinggi, ya, negeri di atas awan, ya, bahkan di negeri-negeri Arab pun ya yang melakukan hal itu, ya, itu mengambil teknisi dan para ahli dari Barat juga. Gitu. Ya, jadi kembali lagi masalah ini adalah masalah worldview ya, bahwa dalam sebuah peradaban ilmu pengetahuan di situ mengikuti worldview dari peradaban itu ya. Ketika dari Mesopotamia lari ke Mesir, ini bukan awalnya Mesopotamia Pak ya, ini gampangnya saja ya. Sebelum Mesopotamia ada lagi ya, Babilonia, ada apa macam-macam ya. Intinya kita tidak mendasarkan bahwa ilmu pengetahuan itu berhenti pada suatu peradaban tertentu ya. Nah, ketika mampir ke suatu peradaban maka disesuaikan dengan peradaban tersebut ya. Jadi proses ini termasuk pembahasan minggu lalu dan sebelum-sebelumnya kita ingin membuktikan bahwa ilmu itu tidak netral ya. Ilmu itu tergantung dari worldview peradaban itu ya. Maka jangan mengatakan bahwa ilmu sekarang ini universal. Enggak, ilmu sekarang itu ya western, ya barat gitu, sekuler. Ya, kita nggak mau dong sebagai seorang Islam mengakui bahwa ilmu yang ada itu Islami. Ini sudah Islami kok. Ya, teori evolusi itu Islami kok, gitu kan. Bahkan ada ya, para saintis yang ngerti agama dikit-dikit, ya, itu mencoba untuk mengkombinasikan bagaimana supaya teori evolusi itu sesuai dengan ajaran Islam ya, dan kemudian ya menjustifikasi teori yang salah itu. Tapi ada juga yang kemudian memberikan gambaran seperti ini, mentok-mentoknya begitulah ya. Ya di dunia ini memang ada dua kebenaran, ya, kebenaran agama dan kebenaran sains gitu. Kebenaran agama berasal dari keyakinan, ya. Kebenaran sains berasal dari rasio dan panca indera. Ini kan keliru sekali. Memang agama itu tidak berdasarkan akal apa gimana gitu ya. Nah ini yang harus kita perbaiki mindset kita ya, bahwa kebenaran itu satu. Ya, kebenaran wahyu yang didukung juga dengan akal dan rasio yang seperti kita sudah bahas ya. Jadi lagi-lagi ya saya sampaikan bahwa Islam itu ya juga menggunakan akal dan panca indera. Jangan kemudian Islam cuma intuisi saja dan wahyu, enggak ya. Lanjut ya. Jadi bagaimana kita membahas tentang Islamisasi ini ya. Kita bicara sejarah sedikit ya. Jadi setelah abad ke-3 Hijriah ya, Islam menyebar ke seluruh benua. Peradaban Islam bersinggungan dengan kaum lain seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, ya, bangsa Yunani, Romawi, penganut Zoroaster dan sebagainya. Ya. Jadi mereka bersinggungan ketika mereka menaklukkan daerah-daerah itu. Ya.
dan di situ kemudian terjadi dialog antara orang Islam dengan penduduk setempat. Ya, ada pendetanya, ada filosofnya, ada pemikirnya, ada adat istiadatnya yang di sana, yang umat Islam pada waktu itu harus merespon. Ini apa ini jawabnya itu? Ya. Nah, berarti kita perlu mempelajari ya budaya, ya tata cara, worldview, dan termasuk di situ ada sainsnya juga yang kita pelajari. Ya. Maka untuk kepentingan dakwah, umat Islam mempelajari peradaban mereka. Ketika mereka bertemu dengan penduduk Kristen di Syam, gitu kan, yang mereka menganut filsafat Yunani, ya, mereka memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu yang sifatnya metafisika. Umat Islam, ini pertanyaan yang baru nih, ya. Gimana cara jawabnya? Mereka mulai mempelajari ilmu filsafat itu, ya. Kemudian bagaimana nih tentang astronomi, ya, tentang ilmu bumi, tentang matematika dan sebagainya, sehingga membuat manusia Muslim pada waktu itu tergerak untuk mempelajari, ya. Nah, maka dimulailah penerjemahan terhadap karya-karya yang ada, ya, dari India ketemu filsafat Hindu, filsafat India, mereka pelajari, mereka ambil bukunya, mereka ambil manuskrip-manuskripnya untuk diterjemahkan. Demikian pula yang di Cina yang ketemu dengan bangsa Persia, ya. Tapi nanti kebanyakan ya sebagian besar adalah dari Yunani, ya. Karena ini yang menyangkut tentang bagaimana penggunaan rasio yang luar biasa banyak, ya, dan ini ketemu ya dengan umat Islam yang dalam Al-Quran itu ya banyak kita diperintahkan untuk berpikir, afala ta'qilun, afala ta'lamun, afala tatadabbarun, ya, tatadzakarun dan sebagainya, itu sudah terbiasa umat Islam menggunakan akalnya, ya. Nah, kok ketemu dengan filsafat Yunani yang memang kencang dalam hal rasio, ya. Ada di peradaban Persia, tapi nanti kalau nggak salah ada di sini saya sebutkan bahwa lebih banyak berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Misalnya kalau dengan bangsa Persia, ya, dengan India lebih banyak dengan spiritualitas, ya, masalah roh, masalah hal-hal gaib itu, ya, itu lebih banyak dengan Persia. Tapi kalau yang banyak mendapatkan penekanan dan ini kemudian menjadi permasalahan juga dalam peradaban Islam adalah filsafat Yunani, ya. Beberapa sudah mungkin orang Islam jumhur ulama ada beberapa yang mengkafirkan karena beberapa orang pendapatnya ya bertentangan dengan syariat Islam. Nah, kita akan lihat ya bagaimana proses translation itu atau penerjemahan karya-karya di luar Islam itu ke dalam peradaban Islam. Tapi sebelum ke situ, saya ingin menekankan ya dalam teorinya Profesor Alparslan, ya, pengembangan sains dalam dunia Islam, ya, didahului dengan pengembangan atau pemantapan, ya, ilmu-ilmu sosial, ya. Jadi ilmu sosial dulu, baru ilmu alam, ya, atau social science dulu, baru natural science, ya. Ini berbeda pengembangan kasusnya dengan di Barat. Di Barat itu mereka mengambil dulu ya natural science dulu, ilmu IPA-nya mereka berkembang, ya. Mereka tidak puas dengan sesuatu yang sifatnya yaitu tadi ya saintifik lah, pengukuran dan sebagainya. Mereka melakukan penelitian yang sifatnya kualitatif, ya. Masuklah ke ilmu-ilmu sosial. Jadi ilmu sosial itu berkembang setelah ilmu sains kalau di Barat. Tapi dalam Islam ilmu sosial datang duluan, ya, dikembangkan dan mantap secara teori, ya, sebagai disiplin ilmu, barulah mereka masuk kepada dunia sains. Tapi yang perlu diingat, ya, jangan keliru nih, ya, saya menyebutkan sains, social science ini, yang dimaksud social science di sini adalah ilmu-ilmu agama, ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dirasa Islamiyah, ya, mulai dari ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ya, ilmu tasawuf, ilmu
mantik, ilmu macam-macam lah ya. Itu merupakan alat dasar bagi kemampuan berpikir ya dan berbuat ya, membentuk worldview Islami itu benar-benar mantap. Baru kemudian mereka mengembangkan ya. Kalau tidak salah itu mulai abad ketiga ya. Jadi di dinasti Abbasiyah ya sedikit lah kalau di dinasti Umayyah ya. Tapi yang jelas di dinasti Abbasiyah itu ya penerjemahan-penerjemahan ya, karena memang itu banyaknya di situ. Selain Khalifah Al-Mansur dan Harun Ar-Rasyid, kemudian dilanjutkan Khalifah Al-Ma'mun, ini khalifah-khalifah yang gemar dengan ilmu pengetahuan. Ya. Ini berarti tahun 200 sekian Hijriah, ya, tahun 200 sekian. Kalau kita lihat kan Imam Syafi'i meninggal tahun 204, ya, dilanjutkan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, berarti katakanlah ilmu fikihnya itu sudah selesai di situ, ya. Jadi bangsa kaum muslimin pada waktu itu ya merasa pede juga ya, oke, kami sudah siap untuk menerima sesuatu yang lain ya, gitu kan. Jadi fardu ainnya itu sudah selesai untuk kemudian menginjak pada fardu kifayah. Ya baik ya, kita lanjutkan. Khalifah Abu Ja'far ya, Al-Mansur ya, ini dari dinasti Abbasiyah ya, memperkerjakan para penerjemah yang menerjemahkan buku-buku kedokteran, ilmu pasti, filsafat dari bahasa Yunani, Parsi dan Sanskerta ya. Ini beberapa orang yang terkenal ya, Hunain bin Ishaq dan anaknya Ishaq bin Hunain ya, Abu Bisr Mata Ibnu Yunus, Yahya bin Adi ya, Bakhtaisu Kabir atau Bakhtaisu Ibnu ini Jurjis ya, bukan Jurij ya, Jurjis ya. Perasaan saya udah ganti nih ya. Jurjis bin Bakhtaisu ya, jadi keluarga atau dinasti Bakhtaisu ya. Fadl Ibnu Naubah, ini Naubah juga ada dinastinya juga ya, anak-anaknya ya. Abdullah bin Muqaffa. Ini penerjemah-penerjemah yang ternyata kalau kita lihat ya, ini penerjemah-penerjemah pertama ini ternyata mereka kebanyakan adalah orang-orang Kristen Nestorian. Ya. Jadi saya pernah itu ya mendapat pelajaran dari dosen saya di IPB yang agak sinis lah ya terhadap Islam itu. Gara-garanya gini, dia ngelihat saya bikin pengumuman gitu ya, habis pelajaran ini dimohon ke masjid kampus kita ada pengajian oleh Ustadz ini gitu ya. Ini masih ada itu Ustadz itu. Nah, dosen kami ini rupanya kesel gitu kan terhadap Ustadz ini ya, karena ya dia bilang begini, saya itu capek manggilin orang pinter dari daerah sampai sini dibuat bodoh gitu ya. Jadi karena kebanyakan ngaji maksudnya. Jadi menurut dosen ini umat Islam itu tidak berperan dalam ambil alih teknologi. Kenapa? Ya, ilmu pengetahuan, karena yang menerjemahkan itu kebanyakan orang Nasrani, ya, Kristen Nestorian itu, ya, yang ada di sekitar Syam, Suriah gitu ya. Nah, dan mereka menerjemahkan ini atas perintah dari khalifah. Ya. Dan ini ya kita akui ya sebagai fakta sejarah. Nanti kenapanya kita akan tahu. Ya, kemudian pada saat Khalifah Al-Ma'mun ya yang mencapai puncaknya ya, anaknya Harun Ar-Rasyid, karena di situ didirikan yang namanya Baitul Hikmah. Ya, Baitul Hikmah ya, the House of Wisdom. Nah, ini terkenal ya, merupakan pusat dari ilmu pengetahuan pada waktu itu. Ya, ada perpustakaannya, ada pusat di dalam ini ya. Kalau kita itu mungkin di segitiga emas gitu ya. Ada pusat pemerintahan di situ, ada perpustakaan, ada observatorium, dan ada universitas. Ya, universitas yang dimaksud ini sebetulnya pada waktu awal ini ya, tahun 833 lah ya, tepatnya itu bukan universitas tempat orang kuliah seperti sekarang. Ya, universitas pertama ada di Korowi, ini di Fes ya, di Maroko ya. Di Baghdad belum ada pada waktu itu. Jadi Baitul Hikmah yang dimaksud universitas ini adalah kalau di zaman sekarang ini seperti LIPI, ya, lembaga ilmu pengetahuan. Jadi di situ berkumpul para ahli saintis yang kerjanya adalah memproduksi ilmu pengetahuan.
Jadi mereka menerjemahkan karya-karya dari Yunani ya, kemudian disalin ya, dikasih keterangan ya, kemudian disyarah gitu, kasih penjelasan, bahkan dikritik di situ. Ya. Nah, di situ kemudian sudah ada fakultas kedokteran ya, ini yang udah benar nih, Jurcis bin Baktaisyu. Al-Ma'mun mengirimkan serombongan penerjemah ke Konstantinopel ya, Romawi, yang terdiri dari Abu Yahya Al-Batrij ya, Musalam, pemimpin Darul Hikmah, Hajjaj bin Yusuf, Al-Maitar bin Mator, dan Hunain bin Ishaq. Nah, ini beberapa memang orang ini agamanya Nasrani gitu. Ya, mengapa demikian? Ya, karena orang-orang Islam pada waktu itu masih khawatir. Ya, ini ilmu yang akan kita ambil ini, yang akan kita adaptasi dan kita kembangkan ini, yang datang dari Barat, yang datang dari Yunani ya, Romawi Yunani itu. Ini berbahaya buat akidah kita nggak sih gitu ya. Jadi yang suruh maju itu orang-orang Nasrani dulu begitu. Ya, aman nggak ya? Itu pun setelah diterjemahkan itu beberapa orang masih terpengaruh oleh worldview-nya Yunani ya. Ya, beberapa ada yang kemudian keliru ya. Dan kemudian ada yang membid'ahkan, bahkan ada yang mengkafirkan ya pandangan-pandangan itu. Yang padahal itu sudah diterjemahkan di awal ya. Ini bagaimana menurut saya strategi yang jitu dari para khalifah itu ya. Ini Al-Ma'mun ya, bukan Al-Maimun, ini salah ketik lagi ya. Al-Ma'mun ya mengirimkan. Nah, ini strategi yang jitu untuk membentengi akidah umat Islam ya. Dari kekeliruan kalau ada kekeliruan dari filsafat Yunani. Tapi nanti kita akan lihat ya bagaimana proses masuknya secara teoritis begitu ya, secara sistematisnya. Ya. Ilmu pengetahuan berkembang di tangan kaum muslimin ya, mereka meramu, meracik dan menghasilkan karya sendiri dari hasil pengetahuan yang mereka pelajari dari peradaban lain ya. Filsafat Yunani yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dibuang. Nah, ini kan hal-hal yang positif dan sejalan dengan Islam dipertahankan, dilestarikan dan dikembangkan. Ya, jadi kita tidak menolak sama sekali, ya. Juga tidak mengambil semuanya secara apakah orang Jawa kebiahuyah gitu ya, secara membabi buta, tidak ya. Tapi menyeleksi. Nah, ini yang proses Islamisasi yang mereka lakukan begitu, ya. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syed Hussein Nasr ya, ini seorang pakar di bidang sejarah sains Islam ya. Tapi beliau tokoh dari tradisionalisme ya. Tokoh dari aliran Pereirianisme ya. Yang ujung-ujungnya kesatuan transenden agama-agama ya. Jadi semacam pluralisme agama ya. Pluralisme agama itu ada dua jenis ya. Yang modern ya, yang dikembangkan oleh peradaban Barat, tapi ada juga yang dikembangkan oleh kalangan tradisionalis ya, yang tidak punya tidak spesifik lah agamanya itu ya. Ada yang dari Islam, ada yang dari Hindu dan sebagainya. Jadi istilahnya Barat dan Timur gitu ya. Ini aliran Timur lah gitu, aliran Timur di mana mereka punya kesatuan agama-agama. Jadi kalau pluralisme Barat itu menafikan peran semua agama sama, nggak boleh ada yang timbul salah satu gitu kan. Jadi menghilangkan peran agama. Tapi kalau pluralisme kaum tradisionalis ini justru dia mengakui eksistensi agama-agama. Ya, justru dibesarkan, justru dikembangkan, tapi menyatakan semua itu akan menuju pada satu titik yang sama ya, pada level esoteris ya, mereka satu gitu. Nah, ini keliru. Tapi disertasi saya tentang Syed Hussein Nasr ya, kita mengambil konsep dia tentang sains ya, dan kritik dia terhadap peradaban Barat ya, itu kita ambil. Tapi
konsep nanti sains sakralnya dia, ya scientia sacra ya atau sacred science itu kita tolak, ya, karena nanti menuju pada spiritualitas, ya, bukan kepada Islam. Kalau kita sains Barat itu dilarikan kepada spiritualisme, ya, tapi spiritualisme yang dimaksud adalah ya, spiritual Islam. Nah, kalau beliau ya itu nanti spiritualisme semua agama-agama. Jadi untuk kajian agama, pendapat beliau kita tolak ya, tapi untuk kritiknya dia dan konsep dia tentang sains Barat yang tidak sakral itu kita ambil ya. Dalam kasus kedua ini, yaitu kemunculan sains di dunia Islam di Barat, dimanapun sebetulnya proses itu ya. Sebentar ya, saya kalau ya, mari kita simak apa yang dikatakan. Ini bagus sekali ya. Dalam kasus ini memang ada masa pemindahan, jadi masuknya sains ke suatu peradaban, ya, apakah itu dari Yunani ke Islam atau dari Islam ke Eropa, atau kalau kita mau islamisasi dari sains modern ini ke Islam lagi, ya, itu ada pemindahan, namun juga ada masa pengunyahan, pencernaan, penyerapan, yang juga berarti penolakan. Ya, jadi ilmu pengetahuan yang diambil dari suatu peradaban itu, ya, jadi selain diambil ya kayak orang makan ya, dikunyah, dicerna, dan sebagian juga dibuang. Nah, dia mengatakan tidak pernah ada sains yang diserap ke dalam suatu peradaban tanpa penolakan sedikit pun. Mirip dengan tubuh kita, kalau kita cuma makan saja, tapi badan kita tidak mengeluarkan sesuatu, maka dalam beberapa hari kita akan mati. Sebagian makanan perlu diserap, sebagian lagi perlu dibuang, ya, gitu ya. Ini perumpamaan yang menurut saya tepat ya. Seperti orang makan, ya. Kalau kita makan semua, ya, sudah kita kunyah, sudah kita telan, kemudian oleh tubuh diserap, ya. Kalau tidak kita buang, cobalah ada mencoba begitu ya. 3 hari saja kan, orang sudah langsung perutnya kembung, ya. Seminggu itu badan tubuh warnanya sudah kuning-kuning semua ya. Anda tidak ke belakang ya, tidak BAB, tidak mengeluarkan 3 jenis zat itu ya, zat padat, zat cair, zat gas ya. Itu tidak keluar dari tubuh Anda. Seminggu aja mungkin Anda sudah meninggal gitu. Ada penyakit gitu ya. Apa istilahnya tuh kalau bayi kuning itu ya? Bilirubin ya, bilirubin kalau nggak salah. Itu di mana penyerapan makanan itu tidak sempurna gitu. Makanya kuning gitu ya. Kalau yang sudah punya baby pasti tahulah. Makanya setiap pagi harus dijemur. Ya, kalau tidak nanti kuning ya, harus masuk ke ruang inkubasi, disinar dan sebagainya. Nah, ilmu pengetahuan juga sama. Ya, ilmu pengetahuan itu kalau datang dari peradaban lain masuk ke dalam peradaban kita, ya harus kita pilih dan harus kita pilah mana yang sesuai. Jangan semuanya ditelan. Kalau semuanya ditelan, ya tanpa kemudian kita membuang, dalam beberapa waktu maka kita akan mati. Ya tentu bukan mati kayak orang tidak ke belakang ya. Matinya itu adalah mati pikiran kita, mati worldview kita. Berubah menjadi worldview dari peradaban yang tempat kita mengambil ilmu itu. Ya. Jadi inilah yang berbahaya dari kaum muslimin saat ini, bahwa mereka mengambil mentah-mentah, bulat-bulat sains dari barat ya untuk mereka makan, mereka cerna ya, mereka hisap, mereka serap, tapi tidak mereka buang sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Mereka nggak tahu tentang ini bertentangan atau tidak begitu ya. Ya, jadi begitu ya. Ini satu perumpamaan yang tepat ya untuk menggambarkan betapa bahayanya ya kaum muslimin yang belajar sains barat modern tanpa mengetahui ya prinsip-prinsip dasar dari Islamic worldview. Ya, orang bekal agamanya kurang,
sekolah ke luar negeri, ke Jerman lah, ke Inggris lah, ke Leiden atau ke Oxford atau ke Sorbonne, atau di Amerika, di MIT atau di Montreal dan sebagainya ya, itu dicuci otak mereka udah. Ya, pulang-pulang ke sini pikirannya udah sekuler. Ya, termasuk belajar agama. Belajar agama kok di apa namanya negara-negara sekuler gitu ya. Belajar Islam pada orientalis. Ya. Padahal orientalis itu tujuannya untuk mengelirukan umat Islam. Ya, memang metodologinya bagus sekali. Ya, perbandingannya ya, bagaimana mereka jeli cermat ya dalam meneliti turas manuskrip-manuskrip Islam itu luar biasa. Ya, tapi kalau kita belajar tentang fikih ya, hukum Islam kepada mereka, contoh saja, mereka menjelaskan tentang dalam Islam orang itu ada istilahnya istinja, gitu kan, yaitu kalau orang itu habis pipis atau BAB gitu ya, itu harus disiram air, ya, bisa air, bisa batu, bisa tulang, gitu ya. Itu dia mengatakan seperti itu, sementara dia habis kencing, ya udah kencing gitu aja. Kalau di Barat, orang Barat kan itu ya, orang non Muslim ya. Kebetulan banyak teman-teman orang non Muslim juga, orang Cina non Muslim ya. Kalau ketemu di toilet ya, mereka habis apa namanya kencing itu ya sudah apa namanya tutup celana pergi ya. Bahkan tangan mereka itu mereka basuh dengan apa namanya bersihnya gitu kan. Ya, tapi mohon maaf kemaluannya dia tidak bersihkan. Ya, sudah nggak sunat, kemaluannya tidak dibersihkan lagi. Ya. Nah, ini kok ngajarin kita tentang istinja, ya kan aneh gitu. Nah, ini sebagai contoh ya bahwa kalau kita mengambil ilmu harus diserap, harus dikunyah, harus ditelan, harus diserap, dan sebagian harus kita tolak, ya. Karena tidak ada itu, Pak. Ya, makanan seenak apapun, sebagus apapun, bermanfaat apapun, ya, pasti ada ampasnya yang harus kita buang. Menjelang akhir abad ke-9, ya, Masehi ya, ini saya menggunakan angka-angka semuanya ini angka-angka Masehi. Hampir semua korpus saintifik Yunani telah berhasil diterjemahkan meliputi kedokteran, matematika, astronomi, fisika, dan sebagainya. Jadi kita tahu bahwa abad ke-9, kemudian abad ke-10, disitulah letak jaya-jayanya peradaban Islam di bidang ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi, meskipun di situ ada dua momen yang mengganggu umat Islam, yaitu pertama perang salib ya, menguras banyak energi, tenaga, dan tentunya nyawa kaum muslimin banyak hilang. Dan yang kedua adalah pembantaian tentara Mongolia di Baghdad ya, dipimpin oleh Hulagu. Ya. Dua itu membuat peradaban Islam di bidang ilmu pengetahuan agak goncang. Tapi sebetulnya masih jalan, ya. Bahkan Nasaruddin At-Tusi itu tahun 1200 ya, 1200-an sampai 1350-an itu mereka masih mengembangkan ya observatorium yang di dalamnya dikembangkan ilmu pengetahuan, ya. Nah, proses islamisasi ilmu di awal Islam ini ya dikaji dan dianalisis oleh seorang sarjana Muslim namanya Abdul Hamid ya, Ibrahim Sabra, ya, terkenalnya dengan Sabranya ini ya. Beliau adalah profesor ya di Harvard University ya. Dia memperkenalkan istilah apropriasi ya. Jadi masuknya ilmu pengetahuan dari Yunani ke peradaban Islam dia sebut dengan proses apropriasi ya, sebetulnya sama dengan adaptasi, sama dengan naturalisasi yang kemarin sudah saya hilangkan ya, kalau di buku masih ada ya istilahnya naturalisasi. Naturalisasi itu ya menurut Sabra netral ya, netral dan berbeda dalam kasus Islam ya. Karena orang Islam itu aktif, ya, aktif mencari. Nah, itu lebih tepat digunakan kata-kata apropriasi. Ya. Istilah dan proses tersebut dirasa lebih halus, ya,
dibanding masuknya peradaban Barat ke dunia Islam yang terkesan, bukan terkesan, ya memang dipaksakan ya. Dan ini kan Anda tahu semua ya, ketika kita balik lagi ke sejarah di Indonesia saja, nggak usah di dunia Islam pada umumnya, di Indonesia saja ya, dulu ketika penjajahan Belanda awal-awal datang ya sampai tahun 1800 sekian ya, 1800 akhir ya, itu semua anak-anak Islam di Indonesia itu belajarnya di pesantren. Tidak ada sekolah dulu ya, tidak ada gedung sekolah seperti yang sekarang SD, SMP, SMA belajar sekolah, itu nggak ada, adanya pesantren. Ya pesantren ada gedungnya juga ya, tapi maksudnya berbeda dengan yang sekarang. Nah, pesantren-pesantren ini mengajarkan agama. Ya. Jadi orang dulu yang dipelajari adalah agama. Ya, ilmu fardu ain itu. Kemudian Belanda tahun 1800 akhir ya, tapi kemudian oleh Ratu Wilhelmina ya, yang naik tahta tahun 1901 ya, diubahlah menjadi politik etis. Ya, mungkin kita kenal ya dalam sejarah di SD atau SMP itu ya, ada namanya politik etis, di mana Belanda merasa bahwa politik sebelumnya yaitu mengeksploitasi koloni-koloninya ya, itu cara-cara yang kurang patut ya, yang harus ditinggalkan ya. Kami ingin bekerja sama, kami ingin membangun koloni-koloni di daerah-daerah ya, termasuk di Hindia Belanda kita itu ya, dengan cara yang lebih beradab ya. Makanya eksploitasi dikurangi ya, meskipun hasil bumi tetap aja diangkut ya ke sana ya, tapi perlakuan terhadap pribumi itu agak berbeda ya. Berbedanya di mana dibuatlah sekolah-sekolah dan kaum pribumi ya, terutama yang bekerja pada pemerintahan Belanda ya, itu anaknya disekolahkan di situ, di mana setelah lulus mereka masuk menjadi pegawai Belanda gitu. Jadi dididik di apa yang dinamakan dengan SR ya, sekolah rakyat ya. Nanti kalau yang Belanda itu namanya HIS. Kemudian SMP-nya namanya AMS. SMP-nya namanya MULO ya. MULO, kemudian SMA-nya itu AMS ya. Nah, perguruan tinggi kalau tidak salah cuma 2 ya. Kedokteran itu Stovia, ya, satu lagi Fakultas Hukum. Kalau Fakultas Hukum sepertinya ke Belanda itu ya, Mister Indrachten itu namanya, sarjana hukum ya. Itu kalau sudah bergelar itu ya, itu luar biasa hebat ya. Termasuk Bung Hatta itu ya. Nah, begitu terjadi politik etis ya, maka sekolah-sekolah didirikan oleh pemerintah Belanda untuk mengajak orang-orang Indonesia yang beragama Islam untuk masuk sekolah. Ya, disekolahkan, suruh makan sekolahan supaya terwesternize ya, termodernize ya, menjadi modern gitu ya, tidak terbelakang lagi ya. Jadi pandangan mereka bahwa orang-orang pribumi harus disekolahkan agar modern itu dengan diberikan pelajaran-pelajaran sains itu. Nah, disitulah sains itu masuk begitu saja tanpa tadi ya, ada bagian-bagian yang ditolak. Ya. Maka nanti ada orang-orang yang belajar di pesantren atau latar belakang pesantren masuk ke sekolah itu sampai ada perbenturan di situ. Ya, di antaranya adalah Pak Nasir, ya, Pak Muhammad Nasir yang Ketua Masyumi pada waktu itu, pernah menjadi Perdana Menteri, pendiri Dewan Dakwah, ya, pendiri beberapa universitas Islam termasuk Ibnu Khaldun ya, itu merasa resah ya bahwa ada dikotomi ya, dan kemudian orang-orang yang lulusan pesantren ini atau lulusan agama, sekolah agama ini dalam kancah perekonomian atau pemerintahan di Indonesia atau Hindia Belanda pada waktu itu tersingkir. Maka beliau membuat Pendis Pendidikan Islam, di mana di situ diajarkan agama Islam, juga diajarkan ilmu-ilmu umum. Ya. Tapi di situ sudah mulai ada merasa kebutuhan bahwa ini ilmu Barat yang masuk ke dalam peradaban Islam itu dipaksakan gitu kan, ya, di sekolah-sekolah itu sampai sekarang. Nah, kita akan mengenal siapa ini ya, Pak Sabra ini.
beliau sudah meninggal 2013 kemarin ya. Nama lengkapnya Abdul Hamid Ibrahim Sabra. Lahir di Mesir ya, kemudian lanjut ke London, kemudian ke Alexandria. Alexandria ini di Mesir ya. Kemudian ngajar di Warburg Institute dan Harvard. Terakhir di Harvard sampai pensiun ya. Dan beliau menjadi profesor emeritus di bidang sejarah sains. Profesor emeritus itu profesor yang ketika dia sudah selesai dari kampus itu pensiun lah ya, dia tetap dijuluki profesor. Ya, ini buat teman-teman yang mungkin tidak biasa di dunia kampus ya. Jadi profesor itu sebetulnya jabatan ya, satu pangkat di dalam perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Ya, jadi bukan dia sudah profesor itu dia sudah pinter gitu ya. Jadi kepandaiannya. Jadi profesor itu bukan jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan itu yang tertinggi doktor ya, S1, S2, S3 udah selesai gitu. Kalau sudah S3 itu ya sudah tidak ada sekolah S4 gitu kan. Atau profesor, nggak ada sekolah profesor itu. Nah, profesor ini ya itu jenjangnya bukan sarjana, kemudian magister, doktor, kemudian profesor, bukan ya. Profesor itu atau kalau bahasa Indonesia disebut dengan guru besar ya, jenjangnya adalah asisten ahli, lektor, lektor kepala, profesor gitu ya. Karena itu jabatan-jabatan atau pangkat ya, seperti saya di kampus pangkatnya lektor ya, baru lektor karena saya baru masuk 2014 kemarin. Nah, beliau ini meskipun sudah selesai, sudah pensiun ya, harusnya profesor-profesor yang sudah pensiun itu tidak boleh memakai gelar profesornya lagi, kecuali dia dinobatkan sebagai profesor emeritus. Artinya setelah pensiun pun boleh dia menggunakan karena dia masih sangat diperlukan ya. Seperti Profesor Omar Bakar itu ya, disebut dengan profesor emeritus. Beliau menerjemahkan bukunya Ibnu Khaisam ya, Al-Manazir ya, kemudian memberikan komentar dan sebagainya yang kemarin saya sebutkan. Ada 3 jilid ya, harganya 350 US ya, dijual di Amazon.com gitu ya. Kalau Anda mau membelikan saya, alhamdulillah itu ya. Berapa itu? 4,5 juta ya, enggak ya. Ya kira-kira 5 juta lah ya, 3 jilid itu. Nah, tentang masuknya sains Yunani ke dalam peradaban Islam ini ditulis ke buku ini ya, artikel ya, bukan buku ya, The Appropriation and Subsequent Naturalization of Greek Science in Medieval ya, bukan medieval Islam, preliminary statement ya. Saya ada naskahnya ini ya, ada. Saya waktu menulis buku Islamisasi Sains yang warna biru itu tahun 2009 terbit 2010 itu menggunakan artikelnya Pak Samsudin Arif ya untuk tulis ini ya. Tapi seiring dengan banyaknya saya mengisi kajian, saya cari-cari sumber aslinya, saya dapat juga. Nah, di buku yang sekarang yang warna merah itu ya, saya sudah banyak mengutip dari artikel ini ya, yang melepas dari ya sudah bisa melepas lah ya dari artikelnya Pak Samsudin Arif ya. Jadi istilah apropriasi ini ya, itu istilahnya adalah kita mengambil sesuatu dari orang lain ya, the act of taking something for your own use ya. Nah, biasanya apropriasi ini dipakai untuk budaya, apropriasi budaya, cultural appropriation ya, is the adoption of certain elements from another culture without the consent of people who belong to that culture. Ya, jadi ngambil sajalah ada sesuatu yang budaya yang bagus dari suatu peradaban lain kita ambil gitu ya. Ya, baik sedikit maupun banyak ya, baik minta izin maupun tidak minta izin ya, biasanya yang diambil itu peradaban minoritas atau sesuatu yang rentan terhadap diskriminasi. Ini kalau di kajian sosiologi ya, itu ada contoh kasus misalnya orang Amerika itu senang dengan terutama kaum ini ya, orang hitam Amerika itu ya suka membuat rambut gimbal ya.
ya beberapa orang membuat KBBI itu mengambil ya mengappropriate ya dari apa yang ada di orang-orang Jamaika gitu kan. Orang-orang Jamaika rambutnya seperti itu. Ya modelnya ditirulah kira-kira seperti itu. Ada orang India ngelubangin itu apa namanya? Hidung ya. Diambil ya kadang-kadang orang barat ya penyanyi itu melubangi hidungnya ya, melubangi telinganya dan sebagainya ya pakai anting kan. Tapi istilah cultural appropriation itu ya bisa dilakukan apabila ada budaya yang besar mengambil sesuatu yang kecil gitu. Tapi kalau sekarang orang-orang kita meniru peradaban barat, ya itu bukan apropriasi. Kita memang apa namanya inferiority kompleks itu ya, sindrom inferiority inferior. Ya, jadi ngikut sesuatu yang menang gitu ya. Jadi apropriasi lebih dipilih oleh Sabra karena mengandung arti tindakan yang lebih aktif ya dibanding istilah naturalisasi yang terkesan natural atau apa adanya tanpa ada tindakan aktif. Nah, Sabra mengatakan ada 3 tahap ya. Sabra mengatakan 3 tahapan apropriasi atau naturalisasi ilmu pengetahuan dari Yunani ke peradaban Islam dan kemudian diikuti oleh tahap keempat. Ya, tahap keempat ini tidak termasuk karena ini tahap di mana ilmu pengetahuan itu merosot. Ya, kan kita cerita masuknya gitu ya. Nah, tahap pertama adalah akuisisi, ya, fase akuisisi, di mana ketika terjadi persinggungan antara umat Islam dengan peradaban di luar Islam yang selama ini umat Islam itu kan eksklusif ya ketika Nabi dan para sahabat awal itu ya belum kecuali sudah mulai dipelopori oleh Sayyidina Umar ya sudah mulai meluas begitu ya dan dilanjutkan terus ya itu sudah mulai berinteraksi ya di situ terjemahan minta minum ya penerjemahan karya-karya bahasa Yunani bahasa Syriak kepada bahasa Arab ya. Ilmu pengetahuan Yunani masuk bukan sebagai kekuatan penjajah. Nah ini yang perlu digarisbawahi ya. Berbeda dengan ilmu sains Barat modern yang masuk ke dunia Islam saat ini ya, dia masuk sebagai kekuatan penjajah. Nah tapi pada waktu Islam berinteraksi ya, ketika daerah itu dikalahkan oleh umat Islam ya, apa namanya diduduki, diislamkan di situ kan. Ya masuknya itu tuh bukan karena mereka itu menjajah, karena mereka adalah produk bukan produk, ada bagian yang kalah gitu kan, yang kalah. Ya. Jadi bukan an invading force ya, melainkan sebagai tamu yang diundang, an invited guest. Ya. Jadi orang Islam itu ketika dia bersinggungan dengan peradaban lain, maka dia mengundang, kalian punya apa ini? Kok bagus sekali. Ayo saya ingin tahu. Begitulah kira-kira ya. Jadi diundang ya. Makanya ya tamu yang diundang ini dihadapin dengan apa namanya penerjemah-penerjemah yang rata-rata bukan agama Islam juga ya. Nah, tapi ketika tamu ini datang ya, itu tuan rumah masih menjaga jarak ya, masih ini tamunya ini baik atau enggak nih, tamunya membawa manfaat atau enggak nih ya. Tuan rumah masih menunjukkan kewaspadaan karena hormatnya terhadap agama gitu kan. Jadi mereka masih punya prinsip ya regard to the important matter of religion ya. Jadi religionnya itu masih menjadi patokan dia dalam berbuat. Maka dia tidak berani untuk menerima tamu gitu ya, yang enggak jelas yang ini merugikan atau tidak ya. Jadi ini fase pertama adalah fase penerjemahan ya. Nah, fase kedua disebut dengan fase penerimaan atau adopsi. Jadi tuan rumah sudah mulai mengambil dan menikmati oleh-oleh yang dibawa oleh sang tamu ya. Jadi sang tamu ini kan pertama kali dipanggil ya, diundang, datang, jaga jarak, dia bawa oleh-oleh, bawa makanan ya. Berarti ada sesuatu, ada something di dalam penerjemahan karya itu. Kalau tidak ada sesuatu ya sudah nih kayaknya nggak penting nih buat kita, dah ini aja deh, nggak usah ngapain buang waktu ya. Tapi ternyata setelah diterjemahkan itu ada sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh umat Islam gitu kan.
sang tamu terbukti memiliki pesona ya atas tuan rumahnya jauh melampaui janji-janji kemampuan praktisnya. Ya, jadi di luar beyond the expectation. Jadi kita tadinya mau mencicipi makanan saja, ternyata enak, ternyata banyak ini gitu kan. Nah, kemudian banyak kaum muslimin yang mencicipi masakan-masakan ya yang dibawa oleh sang tamu tersebut ya. Diawali oleh anggota tuan rumah seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Al-Biruni, Ibnu Rus dan sebagainya. Ini orang-orang yang tidak ini bukan sekedar yang pertama ya. Ada mungkin yang abad keberapa sesudahnya, tapi mereka itu mencicipi makanan yang pertama gitu kan. Misalnya nih Al-Biruni ya tahun 1100 itu kan sudah berkembang kemana-mana ya. Sejaman ya beliau dengan Imam Ghazali itu kalau tidak salah. Ya, tapi setelah Ibnu Sina. Nah, cuman karena dia mengambil satu yang baru itu disebut sebagai fase kedua juga gitu kan. Nah, di fase ketiga atau yang disebut dengan fase asimilasi ya, tahap ketika filsafat ya, pemikiran dan wacana atau diskurs awal mulai dipraktekkan dalam konteks Islam ya. Dokter filosof ya, artinya seorang dokter sekaligus filosof ya, yang diwakili oleh Ar-Razi digantikan oleh dokter yang juga seorang qadhi ya, diwakili oleh Ibnu Nafis. Ahli matematika ya, taklimi ya, oleh Al-Farabi ya, dan astronomi astrolog oleh para muwakid ya. Jadi kalau zaman dulu ya, katanya sih sekarang masih ada di beberapa negara Arab ya, di setiap masjid itu ada orang namanya al-muwaqid ya, kata-kata waktu ya, mengatur waktu ya. Jadi kapan azan ya, kapan mulai puasa, kapan yaumul bid ini kapan saja itu ditentukan oleh si muwaqid ini. Yang kalau orang itu sedikit ya dia kalau SDM-nya tidak banyak ya, itu mereka merangkap sebagai imam ya atau muazin. Nah, ini sepertinya nggak ada ya di kita zaman sekarang karena sudah digantikan oleh kalender itu. Tuan rumah bukan sekedar menerima, menikmati, tapi juga mulai mampu meramu dan memasak hidangan sendiri, menciptakan menu baru, membuat dan memasarkannya ke masyarakat luas. Ya, saya senang dengan teorinya Sabra ini karena perumpamaannya bagus ya, seperti tamu yang membawa makanan, kita cicipi, umat Islam senang, kemudian kita menciptakan sendiri gitu, yang kue-kue, masakan-masakan yang Islami, ya. Kalau kita datang tamu, kita cicipi, oh enak, oh tapi ini ada babinya nih, oke ya, ini babinya kita buang, kita makan yang ini saja, atau kita bikin steak juga, karena mereka steaknya steak babi. Kita ganti dengan steak sapi atau kambing atau ayam juga sekarang sudah ada steak ayam ya. Nah, itu diolah sendiri oleh kaum muslimin ya. Jadi bukan sekedar menerima dan menikmati, tapi juga mampu meramu dan memasak hidangan sendiri, mencipta menu baru ya. Membuat dan memasyarakatkan ke masyarakat luas, memasarkannya ke masyarakat luas ya. Bahkan George Saliba ya mengatakan bahwa perbedaan antara ilmu-ilmu yang ada di peradaban Yunani dengan Islam, meskipun ada kesamaan nomenklatur ya, misalnya kalau fisika ya fisika, kimia ya kimia, ya, filsafat, logika ya logika. Tapi ya di peradaban Barat itu rata-rata mereka menggunakan akalnya ya untuk melakukan analisis. Ya, jadi akliyah saja. Sementara dalam peradaban Islam itu lebih banyak melakukan eksperimen. Gitu. Jadi empirismenya itu lebih banyak daripada di Yunani. Makanya ilmu pengetahuan itu dalam peradaban Islam berkembang sangat luas, ya. Karena selain teorinya akalnya kuat, ya, tapi eksperimennya itu kuat, ya. Jadi para saintis-saintis yang disebutkan di sini ya, ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Al-Biruni, Al-Khwarizmi, Ibnu Rus, kemudian ada Ibnu Khaldun, kemudian Az-Zahrawi ya,
Al-Hawi dan sebagainya itu, Al-Hawi bukunya ya, Ar-Razi itu orang-orang yang mereka secara teoritis kuat, tapi mereka mempraktekkan langsung kepada ilmu-ilmu itu sehingga berkembang. Ya, pada masa ketiga inilah ya ditunjukkan oleh Al-Khwarizmi, Ibnu Umar Khayyam dalam bidang matematika, ya Ibnu Sina dan Ibnu Nafis dalam kedokteran. Nah, kalau tadi Anda melihat di fase kedua ya, kedua Ibnu Sina masuk, ketiga masuk, artinya apa? Selain dia mencicipi, kemudian dia bisa membuat sendiri juga ya. Ada kalanya hanya orang mampu mencicipi saja, apa namanya yang kedua istilahnya apa tadi? Mengadopsi saja ya, tapi tidak bisa mengasimilasi atau diasimilasi oleh ilmuwan yang lain ya. Tapi Ibnu Sina ini luar biasa, dia bisa melakukan kedua-duanya ya. Ibnu Haytham dan Ibnu Satir dalam bidang astronomi atau optik, ya, Al-Biruni ini sebetulnya mereka itu bukan spesifik di ahli-ahli ini ya. Nanti kalau kita lihat secara khusus ya dalam sejarah sains Islam yang saya tawarkan kuliahnya next time itu kalau Anda mau ya, itu masing-masing itu mempunyai keahlian yang bermacam-macam ya. Termasuk Ibnu Haytham ini kan selama ini kita tahu dia ahli fisika ya, bahkan fisika optik. Ternyata dia seorang mekanik juga, seorang astronom juga, seorang dokter juga. Ya, dia pakar dokter di bidang mata ya, dokter mata. Nah, fase kematangan di bidang ilmu pengetahuan ini ya, itu berlangsung 500 tahun ya, bahkan ada yang bilang 700 tahun. Ya, atau 500 tahun ditambah 200 tahun proses 2 tahun sebelumnya itu. Produktivitas ilmu pengetahuan Islam ya sangat tinggi dan originalitasnya yang luar biasa. Ya, jadi memang mereka tidak mengembangkan dari nol ya, tapi di tangan umat Islam lah ya ilmu pengetahuan itu ya menjadi benar. Ya. Menjadi benar itu apa? Banyak ilmu-ilmu yang memang sudah ada dari peradaban Yunani, dari India, ya termasuk angka 0 itu bukan ditemukan oleh Al-Khwarizmi sebetulnya, tapi itu ada di peradaban India yang tidak dipakai apa-apa. Ya, kemudian diambil oleh Al-Khwarizmi, dijadikan perhitungan matematika, dipopulerkan ya. Ya, memang agak keliru juga kalau mengatakan dialah yang menemukan angka 0 ya. Ya, bukan seperti itu, tapi memang angka 0 sebelum Al-Khwarizmi itu tidak punya arti apa-apa. Sebagaimana Al-Idrisi ya, Al-Idrisi ini disebut dengan penemu peta ya, kurang tepat juga sih ya, karena sebelum Al-Idrisi itu sudah ada peta gitu. Cuma peta yang ada pada waktu itu ya hanya gambaran-gambar apa, kalau Anda pernah nonton atau punya bukunya Lord of the Ring ya, kata karya Tolkien itu ada peta apa bumi tengah gitu ya, gambarnya kayak gitu peta-peta zaman dulu itu. Berbeda dengan peta yang dibuat oleh Al-Idrisi yang apa namanya sangat apa namanya luar biasa teliti ya, termasuk globe apa namanya bola globe itu ya. Beliau termasuk yang membuat globe yang sangat presisi yang dihadiahkan pada raja siapa ya, saya lupa ya, kemarin kalau nggak salah ada ya. Nah, contohnya ya dalam 500 tahun ini ya, Al-Batani ya, misalnya mengoreksi dan memperbaiki sistem astronomi Ptolemeus. Ya, yang selama ini dipakai oleh orang-orang Yunani ya, sampai berarti berapa tahun ya, kalau Ptolemeus kalau tidak salah 300 tahun sebelum Masehi ya, 1.200 tahun dipakai secara keliru oleh orang-orang gitu. Tapi diperbaiki oleh Al-Batani. Ya, mengkaji, mengamati, mengkaji pergerakan matahari dan bumi, membuat kalkulasi baru, mendesain katalog bintang, merancang pembuatan berbagai instrumen observasi termasuk desain jam matahari atau sundial dan alat ukur ya, moral kuadran. Seperti buku lainnya, Al-Batani pun diterjemahkan ke bahasa Latin, yaitu De Scientia Stellarum, yang dipakai sebagai salah satu bahan rujukan oleh Kepler dan Copernicus. Ya. Jadi kalau kita dengar kisahnya sangat heroik dari Galileo Galilei misalnya, Galileo Galilei itu kan dia mengikuti pendapatnya Copernicus. Beliau
orang yang pertama mengemukakan bahwa bumi itu mengitari matahari, tapi dia mengikuti pendapatnya Kopernikus yang menyatakan sistem heliosentris, ya, bukan sistem geosentris. Nah, ya, dia ini Kopernikus dan Kepler mengambil, ya, buku dari bukunya Al-Battani. Dan banyak sekali, ya, itu nanti Anda bisa baca bukunya George Saliba yang dia merekonstruksi, ya, beberapa karya-karya Barat itu ternyata mengambil, ya, atau sama plek isinya dari buku-buku Al-Biruni, ya, Al-Idrisi, Al-Battani ini, ya, tanpa menyebutkan sumbernya. Ini yang mungkin kita perlu sayangkan lah, ya. Mereka sendiri sekarang membuat sistem, ya, Scopus dengan jurnal gitu kan, yang namanya Turnitin itu, ya, apa tuh namanya itu, program yang untuk mengecek plagiarisme itu tidak boleh ada lebih dari 25%, ya. Kalau di atas itu ditolak, gitu kan, dianggap kita plagiat. Nah sekarang, ya, mereka membelakang itu, tapi zaman dulu mereka ngambil tanpa menyatakan sumbernya pun, ya, mereka lakukan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa di fase ketiga ini, ya, selain sudah membuat masakan sendiri, dikritik juga. Ini masakan itu enak, tapi akan lebih bagus kalau gini, ya. Jadi sudah mempunyai kemampuan untuk mengkritisi dari teori-teori di Barat, ya. Kritik terhadap teori-teori Ptolemeus juga dilontarkan oleh Ibn Rushd, ya. Di bidang fisika, Ibnu Bajjah mengantisipasi Galileo dengan kritiknya terhadap teori Aristoteles, ya, tentang daya gerak dan kecepatan. Dalam teknologi pesawat terbang, ya, di Andalusia, Ibnu Firnas telah merancang pembuatan alat yang mirip dengan rekayasa yang dibuat Roger Bacon, ya, dan belakangan diperkenalkan oleh Leonardo da Vinci. Ini kan tahunnya jauh ini, ya. Dari Ibnu Firnas ke Roger Bacon aja sudah 400 tahun, ya. Kemudian ditambah lagi berapa? 200 tahun lah, gitu, ya. Jadi ini sangat dimungkinkan, ya, mereka mengambil prototipe, ya. Itu kalau dalam film singkatnya itu 1001 Invention, ya, ada di YouTube, ya, ini saya sarankan untuk Anda menonton, ya. 1001 Invention, ya. Itu Profesor Salim siapa itu yang dari Inggris itu, ya. Dia membuat film bagus sekali, ya, diperankan oleh Ben Kingsley, ya. Itu antum silahkan lihat di situ, ya. Di situ ada bagaimana Ibnu Firnas itu membuat prototipe yang kemudian dipakai oleh Leonardo da Vinci, ya, yang katanya orang paling cerdas, ya, membuat teka-teki dalam film Da Vinci Code itu, ya. Pada abad ke-14 berangsur-angsur kejayaan intelektual Islam memudar, ya, umat mengalami kemunduran di bidang ilmu pengetahuan yang menurut para ahli banyak faktor, ya. Ya, apa sih Pak yang membuat mundur? Ya banyak faktor lah, ya. Saya sendiri sih memandang sudah waktunya saja, karena ini waktu kejayaan Islam itu luar biasa, ya, 700 tahun. Ya, 700 tahun kita itu berjaya. Ya, sementara Barat yang sekarang dianggap hebat itu baru berapa tahun sih? 200, paling lama 300 tahun. Ya. Tahun 700 mereka masih perang sendiri, gitu, ya. Revolusi itu kan, ya, oke lah 300 tahun begitu. Dibanding umat Islam pada waktu itu ada di 3 tempat lah kira-kira, ya, di Persia, ya, di daerah timur, ya, ada Samarkand, Baghdad dan sebagainya, kemudian di Damaskus, ya, Syria, dan kemudian di Andalusia, ya, dan terakhir, ya, disambung di Konstantinopel yang kemudian menjadi Turki Utsmani itu, ya. Ya, meskipun tidak banyak penemuan-penemuan yang signifikan, tapi kekuasaannya, ya, yang luas dan kemudian bertahan selama 500 tahun, ya, dari 1453, ya, di mana Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, ya, sampai, ya, harus diserahkan kepada Mustafa Kemal itu tahun 1924. Ya, berapa tahun, ya? 500 tahun. Ya. Dan kita lihatlah dalam Al-Qur'an ada kan tilkal ayyamu
nudawiluha bainan nas ya. Jadi peradaban maju mundur itu oleh Allah itu dipergilirkan ya. Kalau dulu peradaban Mesir ya maju tinggi kemudian jatuh ganti yang lain ya. Babilonia, Mesopotamia, Yunani jatuh, ganti Romawi jatuh, ganti Islam jatuh, ya Barat sebentar lagi akan jatuh gitu. Ya, karena oleh Allah dipergantikan itu ya. Masalah alhamdulillah sudah selesai ya. Jadi yang ingin saya address pada malam hari ini adalah bagaimana umat Islam terdahulu itu telah melakukan proses islamisasi ilmu pengetahuan dari peradaban Yunani ya, yang filosof Yunani ya ke dalam peradaban Islam dengan melakukan 3 tahap ya, yaitu tahap adopsi apa tadi? Ada akuisisi ya. Akuisisi, adopsi dan asimilasi. Ya, ya. Nah, umat Islam zaman dahulu pernah melakukan, mereka kreatif melakukan hal itu. Mereka semangat melakukan hal itu. Mereka membentengi akidah umat Islam ya, meskipun juga beberapa bobol juga ya, itu sudah selayaknya kita contoh ya umat Islam sekarang yang dalam kondisi zaman sekarang saat ini sedang terpuruk ya, sedang kita merasakan ada dalam hegemoni peradaban Barat. Ya, makanya kalau kita ingin maju, kita ingin bangkit ya, ilmu pengetahuan yang kita ambil itu harus kita kita islamisasi lah gampangnya gitu ya. Ya sebagaimana para ilmuwan kita dulu melakukan hal itu ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana konsep ilmunya itu diperbaiki ya. Dan kemudian dilanjutkan dengan tadi ya, mengambil mana yang bisa kita ambil, mana yang kita buang ya. Ya kalau teori-teorinya itu tidak bertentangan sesuatu yang sangat ya, kemarin kita sudah bahas ya masalah segitiga itu mau jumlahnya 90 atau berapa itu buat kita tidak masalah gitu kan. Karena tidak menambah atau mengurangi keimanan gitu. Tapi kalau soal hukum sebab akibat ya, alam ini mekanistis dan sebagainya ya, kemudian tidak adanya peran Tuhan di dalam alam semesta ini ya harus kita tolak gitu, kita buang. Wallahu alam. Sebelum ini ada pertanyaan cuma satu ya. Ada pertanyaan, Bu Moderator? Iya, ada Ustaz. Saya mau dibacakan Ustaz. Ya, boleh. Saya minum dulu. Salah satu prinsip sains Islam itu kan tauhid atau integratif. Maka tadi Ustadz jelaskan bahwa banyak ilmuwan muslim yang tidak hanya ahli di satu bidang saja. Dan banyak juga ilmuwan yang menguasai ilmu-ilmu fardu kifayah yang beraneka ragam. Bahkan memang ilmuwan barat sendiri sudah mengakui bahwa spesialisasi ilmu justru membawa pada kemunduran. Namun, melihat perkembangan ilmu pengetahuan sekarang yang sudah sangat luas, apakah prinsip integratif itu tetap bisa dilakukan dalam lingkup ilmu fardu kifayah? Misal dalam biologi saja sudah sangat luas mempelajari sistem syaraf. Misal sudah sangat menghabiskan waktu. Ya. Ada 3 pertanyaan sih Ustadz. Satu-satu dulu ya. Satu-satu dulu ya. Ini perlu saya komentarin ya. Sekarang ini ini saja ya. Kalau saya ringkas pertanyaan siapa tadi? Zidna Kaulan ya, Zidna Kaulan Sakila. Ini saya ringkas pertanyaannya gini. Kalau menurut Islam itu yang benar itu generalis atau spesialis sih begitu ya? Generalis atau spesialis ya. Jadi memang zaman sekarang produk ilmuwan sekarang ini rata-rata spesialis
ya, orang sangat-sangat spesialis ya. Nanti Anda akan menemukan ahli virus corona. Kalau virus influenza misalnya ya, atau virus yang lain dia malah nggak tahu ya. Kenapa? Loh kan ada ahli virus. Maaf, saya ahlinya virus corona saja. Saya tidak mempelajari virus yang lain. Jadi memang manusia zaman sekarang ini cenderung spesialisasi ya, linear ya. Nah, ini bukan salah ya, kalau dalam peradaban Islam bukan sesuatu yang salah, tapi tidak semua orang menekuni spesialisasi ya. Spesialisasi itu hanya untuk orang-orang yang mereka memang punya bakat tertentu di situ ya. Jadi nanti oleh gurunya diarahkan bahwa Anda menekuni ini ya, karena dia punya kecenderungan ya, punya misalnya gini ya, Anda menjadi seorang akuntan kalau tidak mempunyai bakat terhadap sesuatu yang rigid ya, yang teknis, yang step by step ya, Anda orangnya generalis, orangnya kalau ya yang penting jalan lah, nggak bisa tuh orang accounting gitu ya. Jadi disesuaikan dengan sifat-sifatnya ya. Nah, ketika orang itu sifatnya umum, dan ini rata-rata manusia itu sifatnya umum, ya harusnya dia generalis ya. Tapi generalisnya seorang dalam peradaban Islam itu Pak, mungkin kalau dibandingkan dengan spesialisasi zaman sekarang ya, apalagi kita lah ya, kita merasa menguasai ilmu tertentu misalnya, misalnya saya di dunia pendidikan ya, saya mengajar pendidikan, itu serasa saya pakar di bidang pendidikan gitu kan. Tapi kepakaran yang generalis para ulama-ulama dulu, salah satunya di bidang pendidikan, itu jauh lebih mendalam daripada spesifikasinya sekarang, orang-orang zaman sekarang gitu ya. Nah, ini yang kedua adalah di mana dalam peradaban Islam ya, karena semua potensi itu dipakai, itu apa yang Anda khawatirkan itu tidak terjadi. Ya. Ilmu biologi kan luas sekali, ya. Ilmu matematika kan luas sekali, gitu kan. Kalau orang menguasai semua, apakah ya bisa, gitu kan? Ya. Buktinya apa? Di dalam Islam itu ilmu-ilmu itu kan juga, kalau kita bilang ya, salah satu ilmu itu kan ilmu spesialisasinya. Misalnya seorang menguasai ilmu hadis, spesialis ilmu hadis, ya. Tapi kan ada ulama-ulama yang dia ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli fikih, gitu kan. Imam Syafi'i ya, dia ahli fikih, tapi dia menguasai Al-Quran dan dia perawi hadis juga, meriwayatkan hadis juga, ya. Jadi beliau seorang generalis, tapi generalisnya juga kalau diukur dengan manusia sekarang, ya, masing-masing bidang yang dia kuasai itu lebih dalam daripada spesialis yang orang zaman sekarang, gitu kan. Ya. Misalnya yang menulis kitab Fathul Bari ya, misalnya siapa namanya, Ibnu Hajar al-Asqalani, ya. Coba ya kita renungkan gitu kan, apakah yang Anda bilang tadi bahwa ilmu biologi itu banyak ya, kontennya kan biologi kan contoh saja ya, bisa kita ambil ilmu fisika lah, atau kimia lah, atau sosiologi, atau ekonomi ya. Ilmu biologi ini kan banyak gitu kan. Nah coba dia itu menguasai banyak ilmu ya, Ibnu Hajar al-Asqalani memang dia terkenal sebagai ahli hadis, tapi ahli hadis ya, kepakaran dia di bidang hadis itu diantaranya, saya bilang diantaranya itu adalah ya, karena saya akan menyebutkan ini dari segi hafalan dia dulu ya. Dari Ibnu Hajar ini disebut sebagai seorang al-hafiz ya, al-hafiz zaman dulu ya dalam ilmu hadis tidak sama dengan al-hafiz sekarang ya. Kalau ada Ustadz siapa kawan saya ini, Ustadz Salafuddin al-hafiz ya, karena dia hafal Al-Quran. Nah, kalau zaman dahulu, ulama zaman dulu disebut al-hafiz bukan orang yang hafal Al-Quran. Karena apa? Rata-rata mereka sudah hafal Al-Quran umur ya 6-10 tahun itu ya. 10 tahun itu rata-rata mereka sudah hafal Al-Quran. Tidak disebut sebagai al-hafiz, sebagai sesuatu yang normal ya. Beda dengan zaman sekarang, karena sedikit yang hafal Al-Quran, begitu ada orang yang hafal Al-Quran, maka disebut dengan al-hafiz ya. Nah, apa al-hafiz pada waktu zaman Ibnu Hajar al-Asqalani yang dinobatkan, disematkan gelar itu pada dirinya, yaitu orang yang hafal 1 juta hadis.
Ya, hafal 1 juta, Anda bisa bayangkan ya, 1 juta kan banyak banget gitu kan. Ya, kalau duit memang sedikit ya, rupiah, tapi kalau Anda punya 1 juta dolar itu banyak. Ya. Dan yang disebut hafal hadis itu ya, selain dia hafal matannya, ya, dia hafal perawi-perawinya. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan itu harddisknya, otaknya dia itu apa enggak full? Enggak, buktinya dia bisa, ya. Dan selain itu dia disebut juga ahli fikih juga, dia mengerti usul fikih juga dan sebagainya ya. Itu baru seorang Ibnu Hajar, dan kita punya banyak ulama-ulama seperti itu di abad pertengahan, ya. Ada Al-Mughni, Ibnu Qudamah yang menulis Al-Mughni itu ya. Al-Mughni itu kan sesuatu yang artinya sesuatu yang cukup ya. Jadi kalau Anda membaca kitab Al-Mughni ini cukup lah, Anda nggak usah pelajari fikih-fikih yang lain karena apa? Saking lengkapnya gitu. Saking lengkapnya. Ada yang nulis Al-Ilm itu sama Ibnu Rajab ya, Ibnu Rajab ya. Itu dia mendiktekan ilmunya itu ketika di penjara ya. Kalau penjara zaman dulu itu tidak bangunan seperti sekarang, Pak ya. Orang penjara zaman dahulu itu gali lubang yang gede ya, atasnya ditutup pakai itu bambu yang di ini ya, silang-silang itu ya. Nah, orangnya dimasukin ke situ. Jadi karena dia ulama ya, muridnya dia ngajar dari bawah situ ya, muridnya di atas diktein ya. Dia nulis semua. Dia di bawah ngomong aja itu. Jadi memang peradaban yang kondusif terhadap ilmu pengetahuan membuat mereka mudah. Ya, jadi karena sekarang ini ya, apalagi setelah ada gadget ya, setelah ada gadget itu orang lebih malas membaca gitu kan. Nah, sehingga kepakarannya itu makanya ada istilah apa tuh Pak, matinya kepakaran ya, the death of expertise ya. Itu ada terjemahannya ini ya. Ini buku ini bagus sekali ya kalau Anda sudah diterjemahkan ya oleh Kompas Gramedia. Matinya kepakaran, the death of expertise ya. Zaman sekarang itu sudah dibunuh itu expertise itu. Kenapa? Ya adanya media sosial. Ya, orang dengan media sosial seakan-akan dia sudah menjadi pakar di bidang agama ya. Hanya baca beberapa status ya, baca website tertentu, ngikuti channel YouTube tertentu ya, dia kemudian sudah bisa berfatwa. Nah, itu dianggap kepakaran sudah mati ya. Dokter-dokter juga sudah sekarang halo dokter itu sudah jadi rujukan ya. Nah, dan sebagainya gitu. Kira-kira seperti itulah ya. Dalam Islam ada spesialisasi ya, tapi khusus pada orang yang memang oleh gurunya diarahkan ke situ karena dia mempunyai bakat tertentu. Baik, nomor 2, Mbak. Iya. Mbak Faiz ya. Nomor 2 ada Mbak Alwi Fajri dari Bandung, Ustaz. Iya. Ya, jika memang ilmu pengetahuan Yunani semisal filsafat sudah diapropriasi, lalu kenapa kemudian ada ulama seperti Al-Ghazali yang kemudian menolaknya, bahkan menulis kiblat Tahafut al-Falasifah. Ya. Baik ya, ini sekaligus saya ingin meluruskan ya. Jadi apa yang dilakukan Al-Ghazali itu merupakan fase kedua ya, untuk beberapa untuk beberapa topik atau beberapa item ya, itu masa kedua tadi, adopsi ya, adopsi di mana kita mengkritik terhadap apa-apa yang ada. Al-Ghazali ini yang harus saya luruskan ya, yang harus Al-Ghazali tidak menolak filsafat ya. Al-Ghazali menolak pendapatnya kaum filosof. Makanya Tahafut al-Falasifah ini ya, terjemahannya adalah kerancuan para filosof. Itu ada buku yang salah itu ya, menerjemahkan kerancuan filsafat. Keliru ya. Yang dia tulis ya adalah kerancuan para filosof ya.
Ini kapan-kapan kalau kita mau bahas boleh ya. Ya, jadi kitab Tahawut Al-Falasifah itu ya adalah kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali karena beliau merasa resah dengan maraknya ilmu filsafat Yunani yang tadi diterima dengan begitu saja tanpa koreksi, begitulah ya. Makanya tadi saya bilang, meskipun pertama kali yang maju itu orang Kristen dulu, ya adalah orang yang kemudian terpengaruh, yang harus diluruskan oleh Imam Ghazali, ya gitu kan. Nah, Imam Ghazali itu mempelajari filsafat selama 2 tahun. Ya, dia menceritakan dalam kitabnya Al-Munqidh Minadz Dhalal itu, ya di bagian tengah itu, kira-kira kalau Anda punya bukunya ya, dibagi 2 pas kira-kira di tengah bagaimana dia bercerita tentang filsafat ya. Jadi dia setiap malam selama 1 tahun mempelajari filsafat secara otodidak ya. Apa sih yang dipelajari oleh orang tentang filsafat? Dia pelajari selama 2 tahun. Setiap habis mengajar, karena dia seharian dia mengajar, malamnya dia belajar filsafat selama 2 tahun. Itu kalau menurut perkiraan dari seorang pakar Al-Ghazali dari Istak ya, itu tahunnya 1092 sampai 1095 ya, dan Imam Ghazali meninggal di 1111 ya, gampangnya 1111 ya. Kitab At-Tahafut ditulis di tahun 1092 sampai 1095 selama 3 tahun ya. Prosesnya. Nah, selama 2 tahun dia mempelajari filsafat, ya tahun ketiga itu dia sudah selesai pembacaan dia terhadap ilmu filsafat, dia endap-endapkan. Ya, di situ dia mengatakan bahwa saya melakukan perenungan selama 1 tahun. Saya melakukan dialog. Ya, di dalam istilahnya kalau kita sekarang self talk ya, bicara sendiri. Ya, kalau ada pertanyaan ini jawab dari Islam gini, ini apa ini dan seterusnya itu. Dan barulah tahun ketiga selesai ya, masuk tahun keempat dia menulis kitab Tahafut Al-Falasifah. Di Tahafut itu kalau Anda ingin tahu isinya apa sih, itu ada 20 poin yang dia kritik. Jadi berarti selain 20 poin dari pendapatnya kaum filosof itu diperbolehkan ya, seperti dalam logika ilmu mantik itu kan kitab-kitab ya poin-poin dari filsafat Yunani yang kita pakai ya, bahkan sampai sekarang pun ya, kalau kita menerangkan silogisme itu ya, semua manusia mati ya, Aristoteles manusia, maka Aristoteles mati. Contohnya masih Aristoteles ya, seperti dalam ilmu nahwu ya, Doroba Zaidun Amron gitu kan, contohnya itu sampai sekarang gitu kan. Nah, dari 20 poin itu ya, 3 dia nyatakan kalau Anda meyakini ini Anda kafir, murtad ya, yaitu tentang kekekalan alam semesta, tentang Allah itu tidak mengatur hal-hal yang rinci, hanya mengatur hal-hal yang global. Sama satu lagi apa saya lupa ya. Dan 17 lainnya kalau Anda yakini Anda bid'ah gitu kan, ya keliru lah pemikiran Anda. Itu yang dia kritik. Ya. Nah, ini upaya yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Ini adalah bagian dari dia menerima ilmu dari peradaban Yunani, tapi juga sekaligus mengkritiknya. Ini loh, kalau Anda mau belajar filsafat dari Yunani ya, silahkan. Tapi yang 20 poin ini ya Anda harus tolak gitu ya, termasuk ada kausalitas di situ ya. Nah, nanti kapan-kapan kita pelajari kalau Anda ingin ya kapan lah ya, tentang Tahafut Al-Falasifah ini menarik ya, dan nanti dikritik juga sama generasi berikutnya Ibnu Rushd ya, Tahafut at-Tahafut ya, kerancuan atas kerancuan ya. Jadi dia bilang pendapatnya Al-Ghazali ini rancu ya. Tapi Anda tidak perlu membahas itu ya, tahafutnya itu, tapi Anda baca buku saya saja, di situ ada bagaimana Al-Ghazali ini ya yang dituduh sebagai penyebab kemunduran ilmu ya, itu saya tulis juga kritikan Ibnu Rushd itu dia salah paham ya, salah lah gitu kan, atau keliru, dan itu sudah dibantah
ya, oleh sarjana dari Barat juga kalau tidak salah ya, yang mengemukakan bahwa apa yang dipahami oleh Ibnu Rushd terhadap Al-Ghazali itu keliru, apa salah paham ya, disebutnya salah paham. Ya, moga-moga sedikit menjelaskan ya terhadap Mas Alwi Fajrin ya. Berikutnya Pak ada Faris ya. Jika dilihat dari 3 tahap apropriasi tadi, apakah benar jika ilmuwan-ilmuwan Islam pada zaman dahulu mengalami ketersesatan akidah di fase itu? Misal Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan sebagainya. Jika keliru, mohon diluruskan. Jazakallah. Ya, jadi gini ya, kita mesti bersikap adil ya terhadap para ulama saintis kita zaman abad pertengahan itu ya. Mereka ada banyak sekali ya, bahkan ada yang membandingkan antara Ibnu Sina dengan Imam Syafi'i misalnya gitu ya. Nah itu dua hal yang berbeda ya, termasuk Ibnu Rushd dan segala macam. Kemudian ada yang menolak gitu ya pandangan Ibnu Sina di bidang akidah misalnya gitu kan. Nah ini suatu hal yang biasa kalau di dalam peradaban Islam zaman dahulu ya. Ini yang paling gampang adalah contohnya Ibnu Rushd ya. Ibnu Rushd itu banyak yang menolak pandangan dia tentang masalah apa namanya akidahnya dia lah gampangnya gitu ya, yang apa terpengaruh oleh filsafat Yunani ya. Tapi coba lihat ya di pesantren di kita sendiri banyak memakai bukunya dia Bidayatul Mujtahid ya yang membahas tentang perbandingan mazhab ya. Saya juga punya bukunya itu kan. Apa namanya Bidayatul Mujtahid itu buku yang sangat bagus yang membandingkan antara pendapat masing-masing mazhab itu ya. Tapi ada ulama yang kemudian mengkafirkan beliau ya karena pemikirannya tidak sesuai. Jadi saya ingin masing-masing dari kita berlaku adil ya, arif gitu ya. Makanya caranya bagaimana ya kita pelajari masing-masing itu ya. Kalau kata Pak Syam gini ya, kalau mungkin 100 tahun dari sekarang atau mungkin 500 dari sekarang, atau 500 tahun dari sekarang ada generasi muslim yang melihat kita ya membandingkan antara Pak Quraisy Shihab dengan Zidane. Ya, itu dua-duanya itu kan tokoh ya. Ini tokoh ahli tafsir ya. Ini tokoh sepak bola gitu ya, sama-sama muslim gitu kan. Ya, tapi mungkin zaman dahulu orang zaman yang akan datang orang tidak melihat bola sama ini, yang melihatnya Islam ya. Seperti tadi ya Ibnu Sina seorang filosof, dia seorang dokter ya, seorang ini ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan tadi misalnya Imam Syafi'i yang memang ahli fikih ya, tadi tempatnya tidak sama, jadi kita tidak bandingkan gitu ya. Jadi mari kita proporsional saja ya. Ya istilahnya gini, mereka itu adalah bunga-bunga peradaban ya. Jadi kalau kita tolak di satu sisi gara-gara pendapatnya keliru gitu ya, untuk yang memang kita tidak apa namanya yang tidak pakai gitu ya, misalnya kita ingin tadi ilmu kedokterannya tapi kita merasa bermasalah dengan akidahnya gitu kan, tapi kan kedokterannya mungkin kita bisa pakai ya, kita tidak mengikuti dia di bidang sesuatu yang tertentu. Saya tidak khusus membahas siapa ya, Ibnu Sina atau Ibnu Rushd ya, atau Al-Farabi atau Al-Kindi. Nah, itu suatu polemik diskusi yang dalam peradaban Islam pada waktu itu adalah sesuatu yang biasa ya. Seperti Al-Ghazali yang mengkritik itu yang diantara yang 20 itu, yang 17 itu diantara yang diikuti oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina gitu. Ya, nah, itu diskusi yang menurut saya biasa lah ya. Baik, seterusnya dari Lampung. Saya langsung aja ya, supaya menghemat waktu, melihat pentingnya proses penerjemahan ilmu, saran Ustadz bahasa apa yang urgent untuk saintis muda selain bahasa Inggris, Arab dan Inggris. Itu sekarang itu banyak manuskrip kita ya diterjemahkan di dalam diteliti ya dalam bahasa Perancis dan bahasa Jerman ya.
itu banyak di situ. Ya, jadi Anda kalau mau mempelajari manuskrip kita, ya, Anda silakan datang ke Sorbonne, ya, atau Paris University, itu juga banyak manuskrip kita yang di situ. Ya. Di Jerman itu menurut kawan kita ini, ya, guru kita Dr. Samsudin Arif itu banyak itu, ya, kajian-kajian Islam di sana. Ya, selain tentu bahasa Inggris dan bahasa Arab, ya. Kemudian Dea Hambali, ya, apakah bisa dikatakan bahwa salah satu kemunduran sains di dunia Islam itu karena krisis ekonomi, akidah, dan ketidakstabilan politik pada masa itu? Karena banyak saintis yang sudah mulai meninggalkan paham agama Islam dan mulai terpengaruh dengan budaya Barat. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, untuk kurikulum pendidikan dalam Islam yang pernah dibahas dalam pertemuan yang lalu, bahwa ilmu fardu ain diberikan pada pendidikan dasar dan ilmu fardu kifayah diajarkan pada sekolah lanjutan. Pertanyaan saya, ini juga sangat tergantung pada kondisi politik dan negara. Ya, iya, ya. Saya mulai dari yang kedua, ya. Ini yang ada pada peradaban Islam pada waktu itu. Ya, jadi kalau pada saat, ya, zaman Nabi, zaman para sahabat, zaman para tabiin, ya, sampai generasi abad ketiga, itu semua orang, anak-anak itu belajarnya agama. Ya, yang mereka pelajari adalah dirosa Islamnya, Al-Quran, hadis fikih, gitu, ya. Al-Quran, hadis fikih itu sampai mereka usia 15 tahun. Ya. Barulah seperti Ibnu Sina itu dia mengembangkan menjadi seorang dokter, ya, Syahrawi menjadi seorang ahli bedah dan sebagainya. Ya, Ar-Razi, ya, sebagai pakar di bidang kimia, ya, menjadi dokter juga dan sebagainya. Itu setelah mereka menyelesaikan, ya. Nah, itu kondisi masyarakat pada waktu itu yang tidak sama dengan kondisi yang sekarang, ya. Nah, tentunya Anda kalau punya sekolah sendiri, ya tidak terikat dengan pengawas sekolah dari pemerintah, ya silakan saja, ya, seperti yang dikembangkan Pak Adian itu, ya. SD, kalau SD ngikut, ya, karena masih inilah, ya. SMP, SMA sama perguruan tinggi, ya, dia punya kurikulum sendiri, ya, karena memang ma'had gitu, tidak ada tidak negeri, tidak swasta, ya, bukan swasta. Gitu. Ya, artinya sekolah yang dia kembangkan itu, ya, punya dia sendiri, dia kembangkan sendiri, ya. Seperti kita mendidik anak-anak kita saja lah, gitu kan. Ya, tapi kalau Anda mau melanjutkan ke negeri, ya silahkan ngambil paket, ya, paket A, paket B, paket C, ya. Kalau ke perguruan tinggi gimana, ya? Ini konsep yang sekarang karena baru 1 tahun. Masuk UT, ya, Universitas Terpadu, ya. Tapi apa yang dipelajari di dalam itu, ya, ilmu-ilmu fardu ain, ya, yang kental, yaitu bahasa Arab, ya, membaca kitab, ya, kemudian akhlaknya, ya, dan bela diri, ya. Jadi kurikulumnya cuma 3, ya, adab, akhlak, silat, gitu, cuma 3 itu aja. Nah, ini bisa terjadi kalau kita punya sekolah sendiri. Tapi kalau untuk negeri atau swasta yang mengacu pada negeri, ya nggak bisa. Memang ini kondisi politiknya, ya. Ya, saya doakan antum jadi Menteri Pendidikan, ya. Insya Allah ini bisa ini, ya, budaya ini. Nah, yang pertama, sebab-sebab kemunduran itu banyak hal, ya, banyak teori juga, ya, tentang kemunduran sains di dunia Islam itu, ya. Ada karena serangan bangsa Mongolia, ya, perang salib, ya. Kemudian banyak para ahlinya itu yang bukan terpengaruh Barat, ya, karena Barat di situ belum ada apa-apanya. Ya, umat Islam jatuh itu mulai abad ke-13, abad ke-14 lah, ya. Barat juga masih gelap gitu di sana itu, ya. Mereka baru masuk abad pencerahan kan abad ke-17 18, ya, ada masa 200 tahunan lah kira-kira yang umat Islamnya sudah jatuh, Baratnya belum naik gitu. Jadi tidak terpengaruh oleh budaya Barat, ya. Tapi ada kelakuan-kelakuan mereka yang kemudian menjadi sekuler, ya. Sekuler itu istilah sekarang, ya. Tapi istilah dulu itu yang kemudian menjadi
kalau orang Barat itu mengatakannya the free thinker. Free thinker itu orang yang mempunyai pemikiran bebas. Ya, ada itu ya. Saya punya bukunya itu siapa-siapa saintis kita yang sudah nggak sholat ya, sudah bahkan ada seseorang saintis itu kan, orang pandai gitu. Ketika sholat Jumat ya, itu nggak sholat Jumat, tapi berdiri di depan rumahnya, ngeledek orang yang sholat Jumat. Saya lupa itu apakah dia mengatakan yang sholat Jumat itu seperti kambing atau dia mengembek gitu ya, menghina itu gitu ya. Ya, sampai segitunya. Ya. Nah, memang ini salah satu faktor juga ya, di mana kelakuan atau tingkah laku para saintis pada waktu itu sudah tidak mencerminkan sesuatu yang Islami ya. Mereka ya, saya sempat berdiskusi banyak dengan Dr. Samsudin Arif ini ya, apa ya benar seperti itu ya. Memang ada penjelasan-penjelasan yang kita juga harus klarifikasi juga ya, supaya tidak yang menulis tadi ya, free thinker ini kan juga orang Barat ya. Saya juga belum mengecek itu di sumber-sumber Islamnya memang seperti itu atau enggak ya. Ada misalnya siapa gitu kan, dia kalau malam-malam sering main musiknya, nari-nari dengan perempuan, mampu gitu ya. Nah, ini perlu diperjelas ya. Wallahu alam, banyak faktor ya, dan saya tidak terikat dengan satu sebab saja, tapi yang jelas itu sudah wayahnya lah. Wes wayai kalau orang Jawa bilang, itu sudah saatnya, sudah 700 tahun ya. Ditambah ya orang Islam yang sudah hedonis ya, tidak peduli dengan jihad, tidak peduli dengan ilmu dan sebagainya. Ya. Itu kemudian udah cukup ya. Dan waktunya ya sudah 9:30 ya. Gitu aja. Kalau ada yang kurang kita sambung besok ya, atau mungkin kalau secara spesifik Anda ingin bertanya silakan di grup kita atau Japri juga boleh ya. Saya merasa bersyukur di antara teman-teman masih fit ya sampai terakhir ya. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsira. Saya mengucapkan terima kasih ya atas atensi teman-teman semua. Semoga apa yang kita lakukan malam ini bisa menjadi pemicu ya buat berkembangnya Islamisasi sains ya, yang kita nantikan kebangkitan Islam itu di bidang ilmu pengetahuan yang benar ya, yang sahih ya. Karena sudah banyak orang Islam pandai-pandai, pintar-pintar, sekolah di Jerman, sekolah di Amerika ya, tapi worldview-nya belum Islam, mereka tidak mampu untuk membangkitkan kejayaan umat gitu. Ada banyak orang Arab yang pandai-pandai, yang kaya-kaya gitu kan, tapi umat Islam tidak bangkit. Nah, ini persoalannya kan harus kita gali ya. Ternyata worldview-nya belum Islami. Ya, Islam yang sains yang dipelajarinya masih sains sekuler yang mempengaruhi pola pikir dia gitu. Wallahu alam ya, moga-moga membawa keberkahan buat kita semua. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke host.